Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi falyaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan dalam hidupnya, tapi dia tidak berkurban, maka sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Hadis rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Musholla Al-Mukarramah, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disampaikan oleh para mubalik dan asatir, bahwasanya ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Maka barang siapa yang tidak beramal di sini, maksudnya di dunia, maka dia akan menyesal di sana, yaitu di akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka selama hayat
masih di kandung badan, kita berusaha untuk mewujudkan amal demi amal dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Apalagi kalau kita baca firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi menyenangkan atau tidaknya hidup kita nanti itu bergantung dari timbangan kebaikan kita yang lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Berarti kan ada kaitan dengan amal. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, Bapak Ibu, kemampuan seseorang beramal itu ternyata kan berbeda-beda, tidak sama deh. Ya, berbeda-beda. Ya. Antar kita dengan teman kita, antar kita dengan jamaah, bahkan mungkin antara suami dan istri juga ya berbeda dalam beramal gitu ya. Ada yang semangat gitu ya, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Maka ada 3 hal Bapak Ibu yang mempengaruhi amal seseorang itu. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kemampuan. Yang kedua itu adalah kemauan. Dan yang ketiga itu adalah panggilan. Jadi 3 hal tersebut yang mempengaruhi seseorang dalam beramal: kemampuan, kemauan, dan panggilan. Ya, jadi itulah ternyata yang mempengaruhi kita sehari-hari di dalam beramal. Kalau berbicara tentang kemampuan, kalau kita baca tadi surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini berkaitan dengan menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Ya kan? Makanya tidak sama setiap kita berkaitan dengan amal. Kalau berbicara tentang kemampuan, karena kemampuan kita kan beda-beda. Ya. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini apa? Pertama, kemampuan dalam hal kelebihan harta. Tidak mungkin sama kan? Ya. Karena ternyata ada yang memiliki kelebihan harta, maka berangkat dia menunaikan ibadah haji. Ada yang tidak memiliki harta, maka dia tidak berangkat menunaikan ibadah haji. Ya kan? Karena kan biaya haji lumayan besar kan. Sekarang kalau ingin mendapatkan porsi saja 25.500.000 tuh satu orang tuh. Ya Pak Samya. Kalau suami istri berarti kan 51 juta. Belum nanti tambahan ketika akan berangkat, ada pula tambahannya kan gitu. Ya. Maka tidak sama berkaitan dengan kemampuan. Kalau berbicara tentang ibadah haji, ini kita akan ambil ibadah haji, ya. Kemampuan. Ya. Makin lama biaya haji ini bukan makin berkurang ya, malah makin bertambah gitu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya kalau ada kemampuan segera ya. Termasuk berbicara kemampuan dalam berhaji ini Bapak Ibu adalah kemampuan fisik. Fisik ya. Karena kalau fisik tidak kuat, maka sulit untuk menunaikan ibadah haji. Atau kemampuan juga itu. Termasuk kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dalam pengertian meninggalkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu disebut mampu juga. Jangan sampai nanti berangkat menunaikan ibadah haji, sementara yang ditinggalkannya tidak diberi nafkah. Lalu diserahkan saja kepada Allah, biar Allah yang mengurus.
nan panjang tetangga sebelah, Pak. Kalau pergi menunaikan ibadah tapi tidak mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, nah, itu bahasa kemampuan. Ya, kalau dalam ibadah haji gitu. Ya. Kemudian di hadis yang kita baca di awal tadi, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan apa? Kurban kan? Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan dalam hidupnya tapi tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Itu berbicara kemampuan juga. Kemampuan dari sisi materi. Karena yang namanya berkorban itu kan mengeluarkan sejumlah harta juga. Ya, bervariasi kan, ada yang 2.300.000, ada yang 2.500.000, ada 2.700.000, ada bahkan sampai 3 juta. Berarti itu juga berbicara tentang kemampuan. Ya. Jadi ketika berbicara tentang beramal, yang mempengaruhi pertama itu adalah kemampuan. Ya, apakah itu dari materi ataupun dari fisik? Dari fisik. Sama juga dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Dia tidak berbicara materi, tapi berbicara tentang fisik. Jadi artinya Bapak Ibu yang hadir ke masjid hari ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan itu, yaitu kemampuan fisik, yang membuat Bapak Ibu kita bisa hadir di masjid pada hari ini. Itu kemampuan namanya. Jadi kalau berbicara amal, yang pertama yang mempengaruhi itu adalah kemampuan, baik fisik maupun materi. Itu tidak bisa dinafikan. Makanya akan berbeda-beda di antara kita dalam beramal kalau berkaitan dengan kemampuan. Ya, oke. Yang kedua, yang mempengaruhi orang beramal itu, yang kedua itu adalah kemauan. Ya, kemauan. Ya. Kemauan ini Bapak Ibu, ini dipengaruhi. Ada namanya faktor internal, ada namanya faktor eksternal. Ya. Kalau faktor internal, kalau berbicara tentang kemauan, di antaranya dipengaruhi oleh rasa takut kalau tidak melakukan amal tersebut, maka orang akan termotivasi. Contoh hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang memiliki kelapangan dalam hidupnya tapi tidak berkurban, maka sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada rasa takut tidak mendengar hadis Nabi tadi? Ada tidak rasa takut? Jangan daki-daki ke tempat sholat kami, wah, baiklah saja. Ada rasa takut? Itu dia. Rasa takut itulah yang membuat seseorang termotivasi. Ketika dia punya kemampuan, maka dia ikut berkorban. Itu kemauan. Kalau pertama kan kemampuan dari itu. Yang kedua kemauan. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu akan berbuah menjadi sebuah amal ketika ada satu lagi yang mendorongnya, yaitu kemauan atau motivasi namanya. Nah, yang motivasi tadi kan ada internal, ada eksternal. Internalnya di situ Pak, rasa takut tadi itu. Kalau tidak satu lah ambu berkurban, padahal pitih ambu ado. Dak kamurka Allah jo Rasul kambo. Itu kira-kira kan itu memotivasi sehingga dia ikut berkurban. Ya kan? Termasuk berkaitan dengan pahala. Itu faktor internal itu. Saya kalau ikut berkurban berarti saya dapat tunggangan nanti di hari kiamat. Kalau saya ikut berkurban berarti setiap helai bulu bisa saya dapatkan pahalanya. Kan begitu. Itu motivasi. Sama Bapak Ibu, kita hadir ke masjid berjamaah. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu menghadiri masjid berjamaah? Salah satunya kan faktor internal ini, Pak. Ya kan?
bahwa ketika kita hadir ke masjid kita berharap Pak, ada keutamaan yang disebut dengan 27 derajat. Bahwa sholatnya seseorang berjamaah itu melebihi dari sholatnya sendiri di rumah 27 derajat. Itu kan memotivasi. Sehingga kemudian seseorang dibalik kemampuan fisiknya tadi Pak, hadir dia ke masjid. Itu namanya faktor internal, motivasi itu. Ya. Karena mendengar 27 derajat ini kan tidak main-main sebenarnya. Ya kan? Apalagi kalau bahasa sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, karena sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Itu kan motivasi itu. Sehingga jangan disalahkan saudara kita kalau pergi umroh berkali-kali. Ambo kadang ia cemburu ke kawan Pak yang tiap sebantang mendampingi jemaah umroh. Ambo cari di Facebook, pailo balik. Satu beberapa bulan, pailo kawan gue. Pailo cemburu saya. Pak ada kecemburu. Sekali sholat kawan gue di Masjidil Haram 100.000 kali itu. 5 kali dalam sehari. Lah 500.000 kali beda aja sholat awak. Banyak kecemburuan buat Pak. Itu yang giptoh itu namanya. Itu giptoh. Cemburu yang boleh itu Bu. Banyak yang tidak jauh bana kalah hawa. Itu cemburu yang benar itu. Memotivasi Pak. Nah motivasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu, kalaupun kita tidak bisa menunaikan ibadah haji, sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan ada amalan-amalan yang memang juga dilipat gandakan. Itu motivasi Pak. Salah satunya apa? Saya ketemu dengan seorang bapak, bilangnya begini, Ustaz, ambo kalau puasa Senin Kamis itu Ustaz benda. Tapi ada mau Ustaz puasa nan diampuni dosa 2 tahun tu mah. Ayo saya tak tahu namanya. Namanya tak tahu Bu, tapi nyo tahu ada puasa tu Ustaz kalau di kerajaan 2 tahun diampuni Ustaz. Oh itu. Itu namanya Pak puasa Arafah. Nanti dilaksanakan pada saat orang wukuf di Arafah. Kalau tahun ini insya Allah nanti hari Kamis itu. Ya kan? Di saat saudara kita wukuf di Arafah 9 Zulhijjah kita puasa. Itu yang motivasi. Itu namanya motivasi faktornya internal. Pahala kok 2 tahun diampuni Bang. Tak ke di kerajaan sehari bisa 2 tahun diampuni dosa Pak. Oh rugi bana rasanya datang kerajaan. Atau kecek beliau ada cek lah Ustaz. Diampuni setahun tuan. Hanya tak tahu nama Pak. Itu puasa Asyura bisa tuh Pak. 10 Muharram. Lah mulai tuh Pak. Nah, kalau puasa Asyura itu diampuni 1 tahun Pak. 2 itu saja Bu. Tak kerajaan dia Wak. Lah 3 tahun dosa diampuni Pak. Bekolah Senin Kamis Wak. Kok ibu rajin Senin Kamis itu luar biasa tuh. Ya. Bagi mereka yang tidak puasa Senin Kamis Pak. Tidak puasa 13, 14, 15. Kalau itu yolah hebat tuh. Tak kerajaan saja di nyobuk nan duo sudah 3 tahun dosanya diampuni Allah. Coba ya. Kan luar biasa itu. Apalagi kalau ditambah Senin Kamis satu dah tak aja ada orang-orang itu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik kemampuan dia mampu beramal karena ada namanya motivasi, Pak. Kan itu yang memotivasi. Maka kita tidak meninggalkan tuh yang namanya puasa Arafah, yang namanya puasa Asyura, tidak ditinggalkan karena motivasi itu ada, Pak. Jadi kalau motivasi internal itu 2 ada. Bisa dari pahala yang diberikan Allah, bisa jadi dari siksaan ya atau azab yang Allah berikan kepada kita. Maka ada motivasi namanya itu beramal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal apa itu? Motivasi itu bisa dari lingkungan, bisa dari teman-teman, Pak. Bisa dari jamaah-jamaah ibu. Kalau punya jamaah yang rajin puasa Senin Kamis, itu bisa menular itu. Jadi rajin loh Senin Kamis. Kan tidak mungkin ambo seorang tidak puasa, kok uniku puasa sudah. Itu motivasi namanya itu. Menular deh. Boleh. Ya.
Awak punya komunitas Bapak Ibu, rajin baca Quran saudaranya. Ya kan? Sehingga kita pun jadi rajin baca Quran. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Bisa dari saudara-saudara kita, lingkungan kita, itu eksternal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya kemampuan, ada namanya kemauan atau motivasi. Motivasi itu ada dari internal, ada dari eksternal. Ya. Makanya kalau dapat suami yang taat, itu biasanya istri jadi taat. Ini kebanyakan. Tapi terbalik nanti, kalau istri taat, suami dan taat, itu biasanya lama-lama istri itu jadi tidak taat. Biasanya. Kira-kira ya betul ya. Yang berpengaruh itu biasanya suami yang berpengaruh terhadap istri, bukan istri berpengaruh kepada suami. Kebanyakan. Ini kebanyakan. Ya. Makanya kalau suami taat, biasanya istri jadi taat. Tapi kalau istri taat, suami tidak taat, kebanyakan nanti istrinya yang justru jadi tidak taat. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, tapi kebanyakan bisa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kemampuan orang beramal itu karena apa? Panggilan, Pak. Panggilan. Makanya walaupun tidak ada kemampuan, ya, kemudian tidak muncul kemauan gitu ya. Tapi karena memang ada panggilan dari Allah, dia mampu beramal. Contoh haji umpamanya. Saya mengikuti ada akun Instagram, cleaner masjid namanya. Panggilannya Cecep dia. Dia banyak memposting membersihkan WC masjid nih, Pak. Di daerah Sukabumi. Pokoknya dari masjid ke masjid cari kamar mandinya itu berasihan. Tidak ada tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Saya tidak tahu kita apa niat dia. Yang jelas niat itu membersihkan saja, Pak. Jadi masjid-masjid, musola-musola di Sukabumi itu berasihan, WC-WC yang berkarat itu berasihan, Pak. Sampai pengikutnya itu 1 juta orang. Pengikutnya 1 juta. Dan ternyata tahun ini mendapatkan undangan khusus haji dari kerajaan. Itu yang panggilan tuh. Itu yang panggilan. Jadi ada orang beramal bukan karena kemampuan, Pak, bukan karena kemauan, karena selama ini tidak terpikir juga oleh dia bakalan pergi haji. Ada pikir dia, Pak. Tapi karena memang akun Instagramnya ini ditonton banyak orang, mungkin sampai ke timnya seleksi tamu haji kerajaan, Pak, masuk dia. Tapi tiba di kawan coba model itu tidak kan yang bawa. Orang awak kan hobi mana model itu tuh. Asalkan dicari orang berhasil kan, ayo coba lo. Ayo cari lo lah yang lain model. Iko nak model itu lo tuh dak apa lagi. Dak masuk lo. Ini cari lo yang lain. Ya, kok memberasihan ala nama kan itu, Pak. Kok ala memberasihan ini tiru lo model kok. Atau dak apa kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kemampuan, ada kemauan, ada panggilan. Nah, sekarang kita pilah. Kalau orang yang beramal karena kemampuan, ya, itu namanya mendapatkan karunia Allah. Jadi orang yang mampu beramal, ya, dibalik dia punya kemampuan, Pak, itu namanya karunia Allah. Saya pernah bacakan kepada Bapak Ibu riwayat kan, ketika orang-orang miskin di zaman Nabi kan mengadu kepada Nabi, ketika kami sholat orang kaya juga sholat, ketika kami puasa orang kaya juga puasa, tapi di saat orang kaya berinfak kami tidak bisa berinfak. Maka diajarkan oleh Nabi wirid, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Amalan itu akan mendahului amalan orang kaya. Jadi ada yang berpendapat membaca wirid bagi orang yang tidak punya materi itu bisa mengalahkan amalan orang kaya berinfak. Tapi kemudian amalan ini kan didengar oleh orang-orang kaya, Pak. Sehingga orang kaya itu baca pula wirid tadi. Itu kalah orang miskin kembali. Ya, maka dia mengadu kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya.
Ada orang punya harta Pak, tapi dia tidak ikut berkorban. Berarti dia tidak dapat karunia Allah. Pitih ado tapi tidak satu berkorban, tidak dapat karunia Allah. Ada orang punya harta berlebih, dia ikut berkorban. Itu yang disebut karunia Allah itu. Artinya apa? Banyak orang yang punya kemampuan, tapi tidak bisa dia menjadikan kemampuan itu untuk menunaikan perintah Allah itu, Pak. Sementara ada orang yang punya kemampuan, ya harta tadi, dia mampu menunaikan perintah Allah. Itulah yang disebut karunia Allah. Itu karunia. Jadi Allah berikan kita tenaga, Allah berikan fisik kita yang kuat, Allah berikan kelebihan harta. Semuanya itu kita gunakan dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah. Maka apa namanya itu? Itulah karunia Allah, yang nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, jadi yang namanya karunia Allah itu lebih daripada apa? Dunia dan seisinya. Ya. Jadi ada orang yang punya kemampuan, mampu dia ya dengan kemampuan tadi untuk menunaikan perintah Allah. Yang kedua, ada orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan, tapi ternyata dia mampu menunaikan perintah Allah. Ini ada namanya apa? Ada satu namanya isari. Isari, sebuah sifat yang Allah sebut kepada orang-orang Ansor. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Artinya begini. Orang muhajirin butuh, orang Ansor juga butuh. Tapi orang Ansor mampu membantu orang muhajirin walaupun mereka membutuhkan. Itulah isari. Jadi kalau tiba-tiba berkurban, awak contohkan, karena kan ini dekat dengan kurban. Saya contohkan kurban. Boleh jadi ada peserta kurbanku Bapak Ibu yang sabananya 2.700.000 itu Bu, itu penting bana dinya sebenarnya. Masih banyak yang harus nyobali sebenarnya. Tapi dia lebih memilih untuk berkurban daripada membeli yang tadi itu, yang bisanya cancel dulu. Yang rasanya kalau tidak dibalik ini, besok masih bisa juga dibalik. Kok di Paturian dibalik sudah mah? Ada orang yang ikut berkurban seperti itu. Dihilangkan keinginan dunianya itu sesaat dulu. Biarlah dulu. Ikonan para lucu, ikon para lupa. Apa namanya itu? Itu isari namanya itu. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Kalau yang pertama tadi memang nyobalapi pitinya Bu. Memang berlebih. Dengan kelebihan tadi dia ikut berkorban ringan. Jadinya itu apa namanya? Karunia Allah namanya itu. Tapi ada orang yang sebenarnya hidupnya sulit hidupnya Pak. Ya. Lalu dia berkorban, padahal sekali lagi 2.500.000 itu lapang di nyobo. Kok di Paturian banyak yang kayak nyobali itu mah. Tapi di remnya itu. Ya. Keinginan dunianya itu di remnya, dia ikut berkorban. Apa namanya? Isari namanya. Huwa badul mal haja ilaih. Jadi dia mampu mengeluarkan hartanya walaupun dia sendiri sebenarnya punya kebutuhan dengan harta itu. Yang model kok ada kemana? Ya, itu luar biasa lagi itu keutamanya Pak, dah main-main tuh. Ya, itu yang disebut dengan isari gitu. Makanya jangan ada kalimat gitu kan. Ya, rumah salun selesai. Idui payah satu lo berkorban ila gaduh. Apakah ada komentar seperti ini? Ya kan? Ini satu berkorban idui bangse. Apa komentar lo tuh? Ya kan? Adonan komentar, la jale hidup payah satu lo berkorban. Ini pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru. Justru dia yakin dengan berkorban, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya itu. Jadi berbeda pola pikir orang yang berkorban dengan orang yang tidak berkorban. Awak terdaftar indak protes lo orang berkorban. Kan lucu. Sudahlah awak indak berkorban, protes lo kawan berkorban. Yalna indah. Ya. Harusnya itu memotivasi, kan begitu harusnya gitu. Ya. Kecuali memang pernah saya sampaikan, nyo satu berkorban, hutang ke ibu sebelah nak nyobai bayi sama gini. Itu salah tuh. Nyo berkorban 2.500.000, hutang ke tetangga sebelah 300 nak nyobai bayi sama gini.
Pas masuk ke masjid nyoba lihat, satu nih kok berkurban, utang kambo 2-3 ribu nak nyobain sampai gini, itu salah tuh. Harus dilunasinya utang itu dulu. Ya, tapi ketika ada orang tidak ada berhutang walaupun hidupnya sulit, tapi tidak bisa kemudian Bapak Ibu mengomentari dengan bahasa tadi itu, karena memang dia punya keinginan, Pak. Namanya apa itu? Isari. Ya, jadi kemampuan seseorang untuk beramal dibalik boleh jadi ketidakmampuan yang dilihat oleh orang pada dirinya itu. Itu yang isari. Sama dengan surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itulah takwa. Jadi ada orang-orang yang boleh jadi saya contohkan lagi kepada kurban. Sebenarnya hidup sedang payah nyoba, tapi satunya berkurban. Sebenarnya hidupnya sulit, Pak, tapi satunya berinfak. Maka jadilah dia orang bertakwa. Itulah orang bertakwa. Kemampuan seseorang untuk berinfak tidak saja di masa lapang, tapi juga waktu sempit. Kalau awak kan agak payah di sampi, wah. Kok lapang jadi tanya oleh tiba sampi kok non payah ya, minjam lo nyoka awak jadi awak payah lo gini kan itu. Dak kalau dikecet salah kan tak salah tuh loh. Ini kan tak salah nak kawak lo nyoba yo awak saya payah gini kan tak salah. Tapi ketika kita sulit kemudian kita bisa membantu orang yang juga sulit, berarti kan masuk dalam kategori takwa tadi. Kalau tadi kan isari kan, yang Allah puji kan orang-orang Ansor dengan sifat itu. Kalau di surat Ali Imran 134, disitulah letak ketakwaan itu. Ada satu lagi Bapak Ibu yang disebut dengan ribat. Apa itu ribat? Ya, sama ribat itu. Ribat itu artinya ya, ketika seseorang memampukan diri untuk beramal, padahal sebenarnya itu berat. Tadi kan kita bahas ada 3 ya. Ada kemampuan, ada kemauan, ada panggilan. Contoh ribat itu apa? Isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak kita sukai. Contoh, kalau Bapak Ibu berada di daerah yang sangat dingin, dape air koyo dingin, mam wudu mungkin bersih-bersih kos. Dingin. Tapi karena ada motivasi dalam diri yang disebut ribat, ya, yang sama dengan berjihad fisabilillah ini Pak, ribat tuh. Maka Bapak Ibu walaupun dingin, tetap Bapak Ibu berwuduknya itu baik-baik. Padahal tidak tanggung dingin tuh, lama nusuk dingin tuh. Tapi tetap Bapak Ibu berwuduk dengan baik. Apa namanya itu? Ribat, amalan yang luar biasa pahalanya. Itu ya kemampuan tadi Pak. Ya kalau yang biasa itu standar air biasa kan, apalah banyak angin sekete. Ya. Jadi di saat air sangat dingin atau air sangat panas, ada motivasi yang muncul untuk tetap mampu beramal dengan baik. Itulah disebut ribat tadi itu. Sehingga tidak mengurangi kualitas dari berwudu seseorang walaupun udaranya dingin. Tidak mengurangi kualitas beramal seseorang walaupun airnya panas. Ya panas dalam pengertian masih bisa lah ya. Tapi kok menggelagaknya pakai itu salah itu bukan itu. Panas ya. Ya, umpamanya panas ya, ya panas yang tidak semua orang yang mampu tapi kita mampu gitu. Ya, atau air dingin, antara dingin dan panas. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu beramal dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah kemauan, dan yang ketiga adalah panggilan. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada. Berapa menit lagi kita Ustaz? 2 menit lagi. Ya, silakan Ibu. Ibu pernah membaca Pak Ustaz tidak boleh bau air panas. Air panas apa yang dimaksud yang boleh itu? Kena matahari kah atau di sawah? Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, larangan tersebut makruh karena ada pendapat air panas matahari itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Ya, memang ada pendapat sampai seperti itu. Maka dia dihukumi makruh.
Tapi sebagian ulama berpendapat dengan hadis Nabi yang satu ini, ya, ketika dia tetap berusaha berwuduk dengan baik, artinya dengan menggunakan air tadi, walaupun dia panas dalam pengertian masih bisa digunakan, maka tetap dia melakukan amal terbaik tadi, namanya ribat. Jadi satu sisi memang ada yang mengatakan makruh, tapi di sisi lain kemakruhan itu ditutupi oleh hadis Nabi yang satu ini. Justru dia bukan makruh, tapi menjadi utama. Nah, begitu dia, Bu. Maka balik ke kita, kalau memang rasa takwi awak ada penyakit kulit ya tinggal makan itu. Ada kok seperti di Pemandian Solo, Pak Ustaz. Mainnya kan ada ayahnya itu, Pak Ustaz. Nah, jadi di situ tuh maju ibu setelah sholat itu. Ajwa itu dia beli air panen yang tadi. Ya, tapi yang penting jangan membahayakan. Pengertiannya itu kan panas dalam pengertian masih bisa digunakan. Termasuk juga dingin. Dingin yang dimaksud itu ya dingin yang masih bisa digunakan. Artinya kebanyakan orang kalau bertemu dengan air dingin tersebut, maka dia tidak bisa berwuduk dengan baik. Atau sebaliknya, kebanyakan orang ketika bertemu dengan air panas tersebut, maka dia tidak bisa berwuduk dengan baik. Contoh, kita punya kampus ITP di kampus 2, Bu Epa, itu kan tetmonnya di atas. Menunggu dingin air dari tetmon lambung. Nah, jadi pas membuka keran pertama itu angin, tapi angin yang masih bisa dipakai. Tidak pula dengan sebab panas itu kemudian tidak sempurna wudhu kita, itulah ribat. Tapi kalau seandainya tidak sempurna wudhu karena air dingin ataupun panas, pendapat ulama itu boleh. Cuman kalau dia tetap memaksakan diri dengan bahasa keutamaan, namanya adalah riba. Nah, ke situ balik nih, Bu Zee. Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Dia begini Bapak Ibu. Kalau orang berkorban atas nama dirinya, contohnya ada dari Nabi. Terimalah ini kurban Muhammad dan keluarga Muhammad, sehingga ada kepala keluarga yang terdaftar. Kalau istri yang mendaftar itu juga masih ada dalilnya. Karena Aisyah pernah berkurban atas nama dirinya, masih ada juga. Kalau anak-anak yang dikorbankan, ini yang jadi masalah kata ulama, karena Nabi tidak pernah mencontohkan berkurban untuk anak-anak, kecuali anak itu memang sudah punya kemampuan. Kok anak SD baru lagi gue peserta kurban. Sehingga kata ulama, perbaiki niat, kenapa kok anaknya yang didaftarkannya. Harusnya tetap nama bapaknya, kalau enggak atau nama ibunya. Kalau orang tua yang sudah meninggal itu dikiaskan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku infakkan kebunku yang luas ini atas nama orang tuaku, ya kan? Bapak atau ibuku, apakah sampai? Jawaban Nabi, sampai. Maka saksikan aku infakkan kebunku yang luas ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Itu kias namanya. Sehingga ada ulama berpendapat kalau ada orang tua yang sudah meninggal kemudian tertulis sebagai peserta kurban, dikiaskan ke infak tadi. Cuman pendapat mayoritas ulama itu kan dikiaskan. Contoh yang sebenarnya dari Nabi, tidak pernah Nabi berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Karena ketika orang tua sudah meninggal dunia, dia tetap dapat pahala kurban anak-anaknya tanpa harus ditulis namanya. Tak perlu ditulis namanya. Karena nyala dapet sampai anaknya buat dapet sampai pahala kurban. Begitu mayoritas ulama berpendapat. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia tidak perlu ditulis-tulis namanya. Ya, anak saja yang berkurban maka orang tuanya dapat. Mau berapa kurban? Mau 2, mau 3, mau 4. Maka orang tuanya dapat 4 pahala kurban anak-anaknya. Wallahu a'lam, begitu deh. Nah, persoalan apakah kok bisa haram dagingnya? Oh. Kenapa tidak boleh? Oh, boleh lah. Karena mengorbankan orang tua itu namanya korban keluarga. Keluarga itu bapak ibu, suami, istri, anak, orang tua, mertua, itu keluarga. Maka korban orang tua itu sebenarnya korban anaknya juga itu.
Ya, kan anaknya yang mengorbankan, orang tuanya yang meninggalkan, duit dia sebenarnya. Cuman inyo taraga yang tertulis itu namo gaeknya. Sebenarnya orang bertanya yang membayar beliau kos ya, oh anaknya di situ. Berarti itu sebenarnya anaknya tuh mah. Cuman anaknya tuh ingin namo gaeknya juga tertulis. Itu sebenarnya. Kini yang namo tertulis itu apui gue senamanya dua. Pahala tetap mengalir. Tapi kalau larangan memakan daging kurban, tidak ada larangan. Boleh, tidak ada larangan. Ya cuman begini, ini terakhir pembahasan kita. Yang hati-hati itu Bapak Ibu, setiap peserta kurban punya hak untuk memakan daging kurbannya. Kalau dia serahkan kepada panitia dalam pembahasan kita itu kan, berarti kan panitia punya tanggung jawab untuk membagi nanti. Kalau panitia membagi nanti ternyata peserta dapat 2 kilo masing-masing peserta, tapi ternyata peserta tadi di awal sudah malarian kaki, itu yang saya tanya, itu berarti hak siapa yang diambil oleh peserta tadi? Panitia membagi 2 kilo per peserta, ini nyelarian kaki tadi. Kalau ditimbang tidak 2 kilo, bisa 3 kilo aja dapat, Pak. 1 kilo tuh hak saya ambil. Makanya peserta jangan main asal ambil saya. Minta ke panitia dulu, minta izin, kok enggak main lari-larian lah. Lapan yang panitia tadi 3 ampe kaki, kok ada 2 saya tinggal. Tak boleh. Itu bisa memakan yang bukan haknya itu. Karena sudah ada penyerahan kepada panitia untuk menyelesaikan. Kok kata raga juga mintalah ke panitia. Kan itu yang kejian tuh. Ada yang meminta lidah Jawi. Dek anaknya sampai kini belum bisa mengecek. Tapi yang bukan tanyanya mungkin tuh, dek gara-gara lidah Jawi bisa mengecek. Jawi sampai kini tidak usah ngecek. Nah, itu lidah Jawi loh. Sampai ada ketua panitia kurban lari pulang ke rumah sebab model kurban 7 ekor Ustaz, nan minta lidah Jawi 10 orang aja lari boleh aja. Panian bertujuan minta, makanya peserta kurban ku tak usah lah banyak kandak terima masalah. Kok banyak mana minta-minta. Alun selesai pembagian dagingnya minta saja. Terima saja. Sekali lagi, kurban itu berarti melepas, memberikan, tidak berharap. Maka berapapun yang diterima oleh peserta kurban, syukuri. Karena sekali lagi kurban itu artinya melepas. Ya, tidak arok. Kok gara-gara arok muncul komentar tadi, cuma peserta daging syukur. Itu berarti tidak berkurban. Saya pikir cukup Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.